Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fadila. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat web portofolio sederhana. Nah, di sini saya akan mengambil template atau contoh dari di rumah Rafif ID. Nah, kita akan membuat portofolio seperti ini. Nah, untuk aplikasi yang harus disiapkan yaitu Visual Studio Code. Beberapa extension yang harus disiapkan itu Live Server. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah pada saat kita mengcoding, jika kita mengetik elemen pada HTML, CSS, atau JavaScript, ini akan menampilkan hasil codingan secara live. Jadi, kita tidak perlu ke browser dan merefresh supaya mengganti hasil codingannya. Nah, untuk memulai codingan kita pertama-tama bikin folder terlebih dahulu. Udah, kita beri nama website dan portofolio. Nah, gimana cara masukin folder ini ke dalam VS Code-nya? Yaitu kita hanya perlu tarik ini ke sini. Nah, setelah kita memasukkan folder yang ada ke dalam Visual Studio Code, terus kita pilih yang di bagian ini, yaitu New File. Terus kita bikin index.html. Nah, setelah kita membuat seperti itu, akan menampilkan langkah pertama untuk kita mengcoding. Dan untuk memulai codingannya kita harus membuat kerangka HTML-nya. Bagaimana caranya? Yaitu kita save, lalu tanda seru, tekan tab. Nah, ini adalah shortcut agar membuat kerangkanya lebih cepat. Nah, di sini ada doctype, HTML, head, body, dan .html sebagai penutup. Nah, di sini kita akan mencoba ganti titelnya menjadi website portfolio. Dan di sini kita akan tambahkan H1. Halo, nama saya Muhammad Iqbal Faradila. Nah, cara melihat hasil codingan kita akan memanfaatkan extension yang telah kita download tadi, yaitu Live Server. Kita klik di sini Go Live. Nah, dia akan muncul website hasil codingan kita tadi. Untuk titel yang saya ganti tadi, dia akan berubah pada bagian judul yang ada di sini. Dan untuk H1 yang saya ketik di dalamnya adalah akan muncul seperti ini. Nah, untuk menghubungkan HTML dengan CSS-nya, kita ketik di sini link, kita tulis CSS slash style dot CSS. Nah, gimana caranya supaya HTML yang ada di sini terhubung sama link CSS yang ada di sini? Kita harus bikin folder baru, yaitu CSS. Kita menyesuaikan yang ada di sini. Nah, di dalam folder CSS ini kita bikin new file style.css. Nah, ini otomatis ketika kita mengisi style yang ada di sini, maka yang ada di website bakalan berubah. Contohnya seperti ini. Ini kita akan ubah bagus. Lalu kita buat nav. Nah, nav ini apa? Nav ini adalah navigation bar yang biasanya berada di bagian atas ini. Setelah kita buat nav, kita buat class yaitu dot wrapper tab. Lalu kita buat class div lagi, if tab copy paste, kita bikin di bawahnya lagi. Nah, sini kita isi logo, yang di sini menu. Tapi salah. Nah, setelah kita masukkan logo dan menu sini, maka di live servernya akan tampil. Nah, logo dan menunya sudah masuk. Lalu kita akan coba styling dengan CSS. Kita masukkan di sini yaitu body, HT, terbalik, HTML dulu, lalu body, dan kurung terawat. Coba kita masukkan.
HTML body, lalu kita ganti stylenya. Di sini kita akan coba berikan margin 0 px, terus padding 0 px, dan font size-nya kita akan coba berikan 16 pixel. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu mengubah banyak ya. Kalau kita lihat di sini, dia hanya akan mengubah font size-nya. Nah, ini belum mengubah banyak karena hanya baru mengubah di bagian sini. Coba kita bikin dot wrapper awal. Kita kasih width 1024 pixel. Lalu di sini margin auto. Nah, di sini kita akan coba ubah di bagian logo dan menunya dengan kasih nav. Terus kita panggil kelasnya yaitu pic.wrapper. Kita kasih kurung terawal. Nah, kita coba kasih border 1 px solid. Nah, terlihat di sini bakalan muncul yang namanya border seperti ini. Coba kita ganti lagi, ini kita hapus. Kita coba bikin display flex. Nah, dia akan bakalan berubah menjadi sudah seperti ini. Dan kita berikan yang namanya justify content. Kita buat ke menjadi space between. Sini kita akan coba berikan justify content. Kita pilih yang space between. Nah, jika dilihat di sini maka jarak antara logo dan menu akan seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba ganti di bagian logo dan menunya. Sini kita masukin kelas. Sini kelas logo, logo. Lalu di menu juga kita kasih kelas menu. Nah, setelah kita kasih kelas seperti ini, kita coba ketik sini di div, kita ketik all. Nah, guna all untuk apa? Guna all ini untuk memberikan order list. Kalau all, dia akan berupa titik-titik. Kita akan coba all, kita enter, terus masukkan li atau list. Kita ketik A, kita tab karena muncul seperti ini, lalu kita isi di bagian ini premium cost case cost. Kita salin, kita buat di bawahnya lagi. Nah, kita ganti yang ada di sini menjadi tentang jangan, kita pakai bahasa Inggris, about me. Nah, di bawahnya kita kasih lagi, kita paste, lalu ganti tulisan ganti free code. Oke. Nah, kita akan lihat hasilnya di sini. Nah, bisa dilihat di sini jika kita menggunakan order list atau UL, dia akan bentuk seperti titik-titik. Dan karena kita menggunakan panggilan seperti A, H, R, E, F, jadi dia warna tulisannya bakal menjadi seperti ini. Ketika kita tekan, tidak muncul apa-apa. Kita akan kembali ke style CSS-nya. Di sini kita akan buat class menu. Kita kurang awal. Kita akan kasih border
1 px solid. Nah, seperti bisa kita lihat di sini, maka di bagian framing cost, media free cost-nya akan masuk ke dalam kayak seperti border. Untuk membesarkan, melebarkan jaraknya kita akan beri width 50%. Ini akan jadi seperti ini. 50%. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk menghilangkan tulisan biru yang ada di tab A ini, kita akan masukkan dari indeks HTML. Kita lihat di sini, tag A ini berada di dalam div, all, d, dan a. Maka di style CSS kita akan tulis menu all, d, dan a. Nah, supaya untuk menghilangkannya, maka kita cari namanya text, decoration, lalu kita pilih none. Nah, maka tulisan biru yang tadi ada garisnya jadi hilang. Nah, kita akan coba ganti warnanya menjadi violet, menjadi black. Nah, tulisannya bakalan berubah menjadi hitam. Lalu kita akan memberikan font biar agar lebih bagus. Kita berikan di sini font, family. Nah, kita akan memilih fontnya. Kita akan cari di namanya website color hard. Kita buka di sini, salah, browse font. Nah, kita cari font yang kita mau. Misalnya saya di sini ingin menggunakan font apa ya yang menarik. Nah, kita pilihin aja nih, everyone sounds. Nah, kita akan mencoba mengambil font dari sini. Nah, untuk mengcopy linknya kita maka klik import di sini, maka kita ambil yang di bagian sini. Ambil, terus kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Kita hapus, kita paste. Nah, otomatis tulisan yang ada di sini maka akan mengikuti font yang kita tempel di CSS tadi. Lalu karena tulisannya ini terlalu kecil, maka kita akan berikan di bagian ini. Ini kita hapus dulu, nyalakan bordernya. Lalu kita kasih font size. Kita kasih 1,2 frame. Nah, dia akan bakalan menjadi lebih besar seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan bikin yang bagian sini. Yaitu kita berikan warna. Gimana kita cari warna? Kita cari di color heights. Aduh salah, jangan di sini. Kita cari color heights. Nah, banyak pilihan warna yang ada di sini yang bisa kita pilih. Kita akan mencari di bagian populer. Lalu kita akan mencari bagian all time. Nah, ini bakalan muncul pilihan-pilihan warna yang sudah disesuaikan dan ditentuin di sini. Sini saya akan mengambil warna ini. Nah, di bak sini kita akan buat kita buat kurang awal, kita berikan background color. Kita copy, kita paste yang sudah kita tadi. Jangan lupa ditambahin pagar untuk memanggil. Nah, bisa dilihat di sini ini sudah berubah. Lalu kita berikan lagi di sini padding 20 px 0 px 20.
px. Nah, di sini ada kesalahan, kita malah mau spasi di bagian sini. Bisa kita kasih 20 px, 0 px, terus 20 px, 4 px, 0 px. Dia akan menjadi seperti ini. Dia akan memiliki jarak. Lalu kita berikan di sini untuk warnanya. Di sini kita akan mengganti lagi FFF. Dan dia akan berubah menjadi putih. Nah, di sini kita akan memberikan di bagian sini kita akan memberikan bagian logo. Nah, untuk logonya saya akan mengambil dari folder saya yaitu sini. Logo PNG. Lalu kita buat folder terlebih dahulu untuk jangan di sini. Nah, buat folder ini. Nah, karena udah kita buat, tinggal kita masukin logo yang di sini ke dalam folder. Nah, untuk memanggilnya kita langsung masukin aja di bagian sini. Kita panggil A ref salah. Kita panggil uh, image search. Nah, kita isi di sini logo itu titik slash tetap yang image dan logo. Nah, maka akan logonya akan tampil seperti ini. Nah, ini kan masih terlalu besar nih. Kita akan mengecilkan logonya dan buat dia tampil di atas saja. Nah, di sini kita akan mengecilkan dengan cara di bagian ini kita pilih kita cari namanya slash plus logo. Coba lagi logo. Oke. Kita kasih like, kita berikan 45 px. 45 px. Oh, ternyata saya lupa di sini harus diberikan juga image. Nah, dia akan kecil seperti ini. Nah, karena logonya ini persegi, saya ingin membuat dia menjadi dalam bentuk lingkaran dengan cara border radius kita berikan 40 px. Nah, saya akan bulat seperti ini. Nah, jika kita lihat ini kan logonya sudah di tengah, tetapi di bagian frame core, about me dan frequency ini masih berada di atas, tidak di tengah. Kita akan coba ganti.